yang nyaman ya. Oke, udah. Oke, boleh perkenalan diri dulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad Zaki, biasa dipanggil Fahri. Oke, selamat kenal Fahri. Salam kenal, bertanya sendiri namanya? Saya Ica, panggil aja Kak Ica. Oke, Kak Ica. Oke, Fahri ada apa nih? Mau cerita apa? Kebetulan saya lagi ada problem sih Kak, terutama masalah keluarga. Oke, nanti Fahri boleh cerita apapun, bebas, nyamannya. Saya keep sendiri, nggak bakal saya bocorin kemana-mana. Nanti tapi misal ada tindakan atau perilaku yang Fahri ceritakan ada yang melanggar hukum, Fahri bersedia nggak misalnya saya laporin ke pihak yang berwenang? Bersedia sih Kak. Oke, bersedia. Fahri kesini atas dasar kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain nih? Kebetulan atas kemauan saya sendiri sih Kak, dan kebetulan saya rasa saya kan lagi ada problem nih, dan saya merasa kakak itu adalah pendengar yang baik bagi saya. Terima kasih, semoga nanti benar-benar terbaik ya, pendengar yang baik. Oke, konseling kita kali ini kira-kira berdurasi kurang lebih 30 menit. Apakah Fahri bersedia? Bersedia Kak. Oke, boleh dilanjut tadi ceritanya tuh gimana? Kebetulan jadi itu saya tuh lagi ada masalah keluarga nih Kak. Jadi saya tuh merasa kalau saya itu tuh kurang kasih sayang, terutama dari kedua orang tua saya. Jadi saya itu dari umur 8 bulan saya itu udah ditinggal sama kedua orang tua saya itu merantau ke luar Pulau Sumatera gitu. Dan jadi kita tuh jadi susah berkomunikasi, jadi susah ketemu juga, mungkin ketemu itu cuman 1 tahun sekali gitu. Jadi saya rasa kok saya tuh kurang nih kasih sayang dari kedua orang tua saya seperti itu. Emang sejak kapan sih kamu ngerasa kayak gitu? Jadi yang paling saya rasakan itu sih dari saya masuk TK sih Kak. Karena waktu TK itu saya melihat teman sebaya saya itu tuh ke sekolah itu didampingi sama kedua orang tuanya, belajar juga didampingi sama orang tuanya, dan saya merasa saya tuh tidak mendapatkan hak itu gitu loh Kak, dari orang tua saya. Waktu kamu berada di posisi tersebut, apa yang kamu rasain? Yang saya rasakan pastinya sedih, terus juga ada rasa sedikit minder sih Kak. Kenapa kok teman-teman saya bisa mendapatkan hal seperti itu sedangkan saya tidak seperti itu Kak. Biasanya kamu kayak ngerespon perasaan itu gimana? Perasaan minder itu? Yang pastinya saya terutama sih pasti kurang percaya diri sih Kak, karena saya kan notabene jauh dari kedua orang tua saya, dan saya itu kurang didampingi sama kedua orang tua saya gitu. Jadi saya setiap berteman dan segala macam, apalagi waktu saya TK, saya merasa saya tuh kurang percaya diri. Ada nggak rasa kayak perasaan kamu mungkin sedih atau menangis? Yang pastinya sedih sih Kak, sedih sekali, karena ya seperti yang saya bilang tadi, karena saya tuh melihat teman-teman saya tuh diantar jemput sekolah sama kedua orang tuanya, sedangkan saya tidak mendapatkan hal tersebut gitu Kak, karena orang tua saya jauh. Saat perasaan itu muncul, dari yang udah kamu ceritain tuh perasaan-perasaannya kan ada sedih, ada kayak pengen nangis, kecewa sama orang tua. Tuh kamu perasaannya spontan apa mikir dulu tuh, oh perasaanku gini, apa emang spontan aja? Sepertinya spontan sih Kak, karena saya kan masih umurnya itu masih balita, dan umur segitu tuh menurut saya wajar sih Kak gitu.
Jadi harusnya umur segitu, anak-anak umur segitu itu memang harusnya itu mendapatkan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tua. Dan saya rasa saya tidak mendapatkan hal tersebut. Dari yang udah kamu ceritain nih, sebenarnya kamu itu butuh kayak ego child, yang dimana itu ego anak, kamu itu butuh kayak perasaannya itu butuh kasih sayang, butuh diperhatikan. Nih dalam teori konseling AT itu ada yang namanya ego parents, ego adult, dan ego child. Yang dimana ego parents itu ego orang tua, biasanya tuh berisi tentang nasihat, aturan, atau penilaian dari orang tua. Yang kedua itu ada adult atau dewasa. Dia itu berpikir logis, berpikir realistis, terus tenang. Yang ketiga itu ada child atau anak. Dia itu lebih ke perasaan, spontan, dan butuh kasih sayang, yang sudah diceritain oleh Fahri sendiri tadi. Betul Kak. Nah, setiap orang itu bisa berpindah-pindah dari ketiga ego tersebut, tergantung situasi yang dihadapinya. Tadi kan Fahri merasa butuh kasih sayang, butuh diperhatiin. Betul Kak. Nah, itu berarti masuk ke yang child. Ya, betul. Nah, selanjutnya itu kamu kan tadi ngomong juga nih, perasaan kamu kan datang secara spontan. Betul. Itu cenderung berasal dari ego child. Tadi kan Fahri udah cerita nih kalau kurang perhatian dari orang tua. Menurut Fahri sendiri itu tuh fakta atau cuma perasaan? Mungkin perasaan saya aja sih Kak. Perasaan ya. Kalau misal nih, apakah pernah nih Fahri ada di suatu momen orang tua Fahri itu kurang menunjukkan perhatian tersebut? Sebenarnya ada sih Kak, tapi mungkin jarang. Sebenarnya ada perhatian, cuma ngerasa jarang. Berarti ada kemungkinan pola pikir Fahri sendiri itu terbentuk dari pengalaman yang sebelumnya, yang dimana Fahri itu kan ngerasa kurang diperhatiin, nggak ada kasih sayang. Dalam AT itu disebut life script. Oke, jadi life script itu pola pikir atau keyakinan yang terbentuk dari pengalaman sebelumnya, atau terbentuk dari kehidupan yang pengalaman hidup yang telah terjadi, terutama waktu masih kecil. Kadang itu misal seseorang kayak ngerasa kurang perhatian atau kurang kasih sayang, itu tuh bisa muncul keyakinan kayak ngerasa aku nih nggak penting itu kah, atau aku nih sebenarnya anak nggak dianggap, seperti itu. Dan itu tuh kayak ke bawah sampai sekarang, maksudnya kayak ngerasa sampai sekarang. Oke, coba misalnya menurut Fahri, perasaan yang kamu alami sekarang nih kayak ngerasa kurang sayang dari kecil, itu tuh ada hubungannya nggak sih sama pengalaman yang udah Fahri lalui sendiri? Ya untuk pengalaman sebenarnya ada sih Kak. Contohnya itu seperti saya bilang tadi, karena mungkin terhalang jarak, jadi kita juga jarang bertemu, mungkin bertemu hanya setahun sekali, dan itu pun cuman di acara-acara besar aja kayak Idul Fitri contohnya, seperti itu. Sebenarnya saya rasa tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tua saya itu sebenarnya ada posisi baiknya juga bagi saya, karena mereka itu bekerja, tujuannya itu memang mencari nafkah untuk membiayai sekolah saya, kehidupan saya, seperti itu.
cuman yang mereka lupakan sebenarnya saya tuh bukan cuman butuh nafkah dari segi finansial, tapi saya juga butuh kasih sayang, terutama dari kedua orang tua saya. Oke, jadi orang tua Fahri itu bekerja dari Fahri kecil ya. Betul kak. Kalau misal Fahri nyimpen perasaan ini sendiri, apa sih dampaknya Fahri ngerasain nggak? Untuk dampak yang saya rasakan itu cukup signifikan sih kak. Contohnya itu seperti saya itu menjadi kurang bersemangat dalam belajar, terus juga saya menjadi minder sama teman-teman sebaya saya menjadi kurang percaya diri seperti itu, dan saya merasa hal itu sebenarnya merugikan bagi saya. Coba nih kalau misal kita pakai ego adult yang udah saya jelasin tadi, ego dewasa, itu langkah kecil apa sih yang bakal Fahri lakuin? Yang pastinya mungkin saya bakal ngobrol sama kedua orang tua saya bakal minta kedua orang tua saya itu untuk lebih sering pulang, karena yang saya bilang tadi, saya adalah anak yang bukan cuman butuh dibiayai dari segi finansial aja, tapi saya juga membutuhkan kasih sayang dari mereka. Bagus banget sih itu pemikirannya. Misal kita ubah dari pola pikir yang tadi, misal aku nggak dianggap, terus itu bakal jadi apa kalau kita pakai ego adult? Bagus sih usahanya Fahri untuk mencoba ngomong ke orang tua. Sekarang misal kita coba ubah pola pikirnya dari yang Fahri ngerasa nggak diperhatiin, coba kita ubah, bakal jadi apa nih kira-kira? Mungkin saya rasa memang sikap keluarga kedua orang tua saya itu memang mungkin sibuk, terutama mungkin mereka banyak kerjaan dan juga banyak liburan dan lain-lain, sehingga mereka itu jarang ada waktu buat saya. Tapi mungkin lambat laun saya bakal berusaha untuk ungkapin perasaan saya seperti itu, supaya kedua orang tua saya itu paham bahwasanya saya itu butuh loh sayang mereka. Itu pikiran yang rasional, logis dan sehat, lebih sehat dan lebih baik dari yang awal. Gimana nih perasaan Fahri setelah kita bercerita-cerita ini, apakah ada perubahan? Perasaan yang saya rasakan itu yang pastinya cukup lega, karena kebetulan dari beberapa minggu yang lalu ke beberapa tahun yang lalu saya itu memendam itu sendiri kak, karena saya itu takut jikalau saya cerita kepada orang yang salah, saya malah justru dijudge dan juga saya justru malah menjadi bahan ejekan. Jadi saya selama bertahun-tahun saya memendam rasa tersebut. Oke, setelah kamu cerita-cerita ini ngerasa lega, apa nih komitmen kamu selanjutnya? Komitmen saya yang pastinya saya bakal ngomong sama kedua orang tua saya bakal mempererat hubungan saya kepada kedua orang tua saya, meskipun lewat media sosial, karena di zaman era modernisasi seperti ini itu kan lumayan gampang ya kak, nggak seperti zaman dulu. Jadi saya mungkin sudah merasa cukup aman sih kak, karena saya bisa berkomunikasi dengan kedua orang tua saya menggunakan telepon. Bagus banget, Fahri perspektifnya jadi berbeda ya, jadi ada perubahan buat Betul kak. ada perubahan pandangannya kepada orang tua. Gimana nih Fahri, ada tambahan lagi nggak? Mungkin saya rasa dan saya sangat berharap sekali kedua orang tua saya bisa membagi waktunya antara pekerjaan dan juga anak gitu. Jadi supaya saya itu merasa bahwa
saya itu tercukupi secara finansial dan juga secara kasih sayang. Itu tambah itu harapan Fahri kepada orang tua Fahri ya. Betul Kak. Oke, ada tambah lagi nggak? Baik Kak, mungkin cukup. Oke, baik, itu langkah yang bagus menurut saya ya. Maksudnya Fahri udah mulai terbuka nih sama orang tua, mulai mau cerita. Terus dari Fahri yang butuh perhatian dari orang tua, menilai orang tua itu kurang memperhatikan, sekarang tuh kayak lebih ngertiin kenapa posisi orang tuanya seperti itu. Baik Kak. Oke, mungkin itu bisa jadi bahan evaluasi di pertemuan berikutnya ya. Pemikiran Fahri yang telah berubah sekarang, Fahri udah cukup nih, nggak ada tambahan lagi. Mungkin cukup Kak. Cukup, oke. Karena keterbatasan waktu kita juga, Fahri bersedia jika kita tutup sesi-sesinya. Bersedia Kak. Oke, mungkin segitu dulu sesi konseling kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Fahri yang telah datang. Terima kasih kembali Kak, dan terima kasih sekali telah menjadi pendengar yang baik bagi saya. Oke, sama-sama.